Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Lutfi Fadila dengan NIM 18 15 40 10 36. Saya mahasiswi D3 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Kali ini aku akan membahas tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kehamilan yang terjadi di luar kandungan? Kira-kira kenapa ya? Langsung saja yuk kita bahas. Yang pertama, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang terjadi di luar rahim. Nah, ini bisa terjadi di rongga perut atau abdominal, leher rahim atau servikal, ovarium, atau di saluran telurnya atau yang kita sebut dengan saluran tuba. Tapi paling sering terjadi nih di saluran tuba. Kenapa? Karena pada pembuahan yang normal memang terjadi di saluran tuba yang areanya paling luas. Kemudian sel telur yang sudah difertilisasi atau yang sudah dibuahi akan ditransportasikan lewat tuba menuju ke rahim. Tapi normalnya janin tidak bisa berkembang di luar rahim. Sedangkan kehamilan yang di tuba tadi, kalau dia lama-lama dibiarkan, dia akan pecah dan merusak jaringan sekitarnya. Akibatnya bisa terjadi perdarahan, syok, dan bisa berujung mengancam nyawa pada penderitanya. Lalu kenapa sih bisa terjadi kehamilan ektopik di tuba ini? Nah, biasanya pada dinding tuba yang normal akan dikelilingi oleh sel-sel rambut nih, yang fungsinya untuk menghantarkan sel telur ke rahim. Tapi pada saluran tuba yang rusak, sel-sel rambutnya ini mengalami penurunan, sehingga transportasi sel telur yang dibuahi ini akan terhambat menuju ke rahimnya. Akibatnya, tertanamlah di saluran tuba tersebut. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya ini sebenarnya belum diketahui secara pasti ya. Tapi berdasarkan buku Junningham, etiologi kehamilan ektopik terganggu terbagi menjadi 3. Yang pertama faktor mekanis, yang kedua faktor fisiologis, dan yang terakhir adalah faktor lain. Sekarang kita bahas yang pertama mulai dari faktor mekanis. Untuk faktor mekanis ini, adanya infeksi saluran telur, kemudian adanya kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya, kemudian ada abortus, induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali, kemudian adanya tumor juga mempengaruhi kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya adanya endometriosis. Adanya juga kelainan pertumbuhan embrio seperti tuba yang sempit, kemudian panjang dan berlekuk-lekuk. Nah, itu adalah faktor-faktor mekanisnya, yaitu faktor yang mencegah atau menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri. Kemudian yang kedua, untuk faktor fisiologis adalah faktor yang menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Kemudian, pada wanita yang hanya mempunyai 1 ovarium dan adanya perubahan mortalitas dari tuba. Dan yang terakhir, untuk faktor lain, yaitu seperti adanya kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom atau malforasi. Kemudian adanya penggunaan hormon estrogen seperti kontrasepsi oral. Selanjutnya, adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba akan menyempit ya jika diberi antibiotik. Kemudian pada wanita yang usianya berkisar 30 tahunan. Nah, itu tadi adalah faktor penyebab dari kehamilan ektopik terganggu. Nah, kira-kira apa ya faktor resikonya yang membuat saluran tuba ini menjadi rusak? Nah, ternyata faktor resikonya meliputi peradangan yang pernah terjadi di saluran tuba tersebut, atau bisa disebabkan karena bakteri berupa gonore atau chlamydia. Kemudian, pada orang-orang yang pernah menjalani operasi pemotongan atau pengikatan saluran tuba. Kemudian juga pada orang-orang yang menggunakan KB spiral atau IUD. Biasanya, sekitar 5% pada orang yang menggunakan KB spiral bisa menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik ini.
Kemudian, pada wanita di atas usia 35 tahun, karena sering dengan bertambahnya usia, sel-sel tubuh kita juga akan mengalami penurunan. Terus, pada wanita yang merokok dan juga pernah mengalami abortus, ini juga bisa memiliki faktor risiko kehamilan ektopik terganggu. Sekarang kita lanjut ke tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala kehamilan ektopik ini sukar didiagnosa ya. Biasanya, gejala baru bisa dirasakan oleh penderita pada usia kehamilan 4 minggu nih, dari hari pertama haid terakhir. Untuk gejala yang pertama, yaitu amenore. Dan ini merupakan gejala yang sama pada kehamilan normal. Tapi yang membedakan dengan kehamilan ektopik terganggu, nanti amenore ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian janin atau robekan pada dinding tubanya. Yang kedua, adanya nyeri perut bagian bawah karena akibat utama peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Nah, pada orang-orang yang kehamilannya sudah mengalami ruptur atau pecah, biasanya berakibat perdarahan yang hebat dan nyeri mendadak, disertai dengan pingsan dan tanda-tanda syok seperti pucat pada mukanya, tekanan darah rendah, nadi menjadi cepat, pernafasan cepat, dan ini semua artinya memerlukan penanganan segera. Penanganannya berupa apa? Kalau sudah dideteksi sejak awal, biasanya hanya berupa suntikan zat pelarut untuk meluruhkan jaringan yang baru terbentuk tersebut. Tapi, kalau sudah sampai seperti syok yang tadi, biasanya dokter akan melakukan bedah terbuka. Di bedah itu akan dieksplorasi jaringannya di mana. Kemudian diangkat dan dibersihkan semua jaringan ektopiknya. Kemudian setelah melakukan operasi, biasanya kadang HCG hormon kehamilan akan selalu dipantau karena untuk melihat apakah masih ada jaringan ektopik atau tidak di situ. Kalau misalnya masih ada, otomatis kan kadar hormonnya masih tinggi. Tapi kalau sudah bersih, kadarnya lama-lama akan turun dan menghilang. Nah, rasa nyeri itu juga terjadi di cavum Douglas, di mana ini tempat kosong antara vagina dan anus. Jadi, di cavum Douglas ini isinya berasal dari embrio dan darah yang menggumpal. Penonjolan ini dapat menyebabkan nyeri pada saat buang air besar. Selanjutnya yang ketiga ada nyeri bahu. Nyeri bahu ini biasanya dirasakan oleh beberapa orang akibat perdarahan di dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma. Dan apabila darah ini di dalam rahim menggumpal, maka akan mengalami nyeri yang bertambah parah. Bahkan, nyeri ini menjalar ke bagian tubuh lainnya, seperti punggung dan seluruh perut. Dan yang terakhir, adanya perdarahan. Untuk perdarahan pervaginam ini disebabkan oleh kematian janin, pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan dinding-dinding tuba. Untuk darah yang keluar biasanya berwarna coklat ketuaan. Nah, apa saja sih langkah-langkah untuk menegakkan diagnosa? Untuk menegakkan diagnosa dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, tes kehamilan. Untuk menegakkan diagnosa, PP tesnya harus positif ya. Untuk yang kedua, pemeriksaan umum. Biasanya, ibu hamil nampak kesakitan dan wajahnya pucat. Kemudian, adanya perdarahan pada rongga perut dengan tanda-tanda syok, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, perut juga sedikit mengembang dan disertai nyeri tekan. Yang ketiga, untuk anamnesis ini, biasanya haid terlambat dalam beberapa waktu. Untuk anamnesis pada kehamilan muda, biasanya terjadinya nyeri pada perut bagian bawah. Selanjutnya, ada pemeriksaan ginekologi. Untuk pemeriksaan ginekologi ini, biasanya ada rasa nyeri pada serviks. Kemudian, apabila uterus diraba, dia juga sedikit membesar dan tidak bisa membedakan tumor dengan batasan-batasan yang jelas. Dan biasanya sukar dibutuhkan. Nah, di sini untuk pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb atau hemoglobinnya, serta jumlah sel darah merahnya. Yang keenam, untuk pemeriksaan kuldosintesis,
yaitu untuk mengetahui apakah di kafum 12 tadi terdapat darah atau tidak. Nah, cara ini sangat berguna untuk membantu dalam menegakkan diagnosa dalam kehamilan ektopik terganggu. Kemudian USG. Untuk pemeriksaan USG ini, dengan temuan adanya kantung gestasi di luar rahim atau uterus dan di dalamnya terdapat DJJ janin. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan laparoskopi, yang merupakan alat bantu diagnosa terakhir untuk kehamilan ektopik dengan sayatan kecil atau minimal. Makanya, ngeri banget kan? Oleh karena itu, penting sekali untuk memeriksakan sedini mungkin ketika tahu hamil. Jangan dianggap remeh ya. Kira-kira itu yang bisa aku bagiin mengenai kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat.